Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, Arya Penangsang akhirnya bisa membalas kematian ayahnya dan mengklaim dirinya yang berhak sebagai pewaris Kesultanan Demak yang sah. Guna mempertegas pengaruh dan kekuasaannya, Arya Penangsang tidak hanya sebatas menyingkirkan Sunan Prawoto, melainkan adik sang Sunan, yaitu Ratu Kalinyamat dan Adipati Bajang Adi Wijaya. Meski Ratu Kalinyamat berhasil melarikan diri, nyawa sang suami tak tertolong. Di tengah menjalankan tapa beratanya akibat tersingkir dari Jepara, sang ratu kemudian meminta bantuan kepada adik iparnya, yaitu Adipati Adi Wijaya alias Jaka Tingkir. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Menurut Serat Kanda, ayah Arya Penangsang adalah Pangeran Surowiyoto atau Raden Kikin, yang juga sering disebut sebagai Pangeran Sekar Sedo Lepen, yaitu putra tertua namun terlahir dari istri ketiga Raden Patah. Sedangkan Hadi Wijaya mempunyai nama asli Mas Kerebet atau Jaka Tingkir, dan dalam ejaan Tionghoa disebut Peng King Kang. Jaka Tingkir adalah putra Kebo Kenongo dan cucu Adipati Pengging Anda Yanrat. Mas Kerebet sendiri berasal dari pertunjukan wayang yang digelar oleh ayahnya Ki Kebo Kenongo, yang dimainkan sang dalang bernama Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemerebet akibat tertiup angin tersebut membuat bayi tersebut diberi nama Mas Kerebet. Ayah Arya Penangsang dan Jaka Tingkir memiliki nasib yang hampir mirip. Raden Kikin alias Pangeran Surowiyoto meninggal karena perseteruannya dengan Raden Trenggono akibat berebut takhta Demak Bintoro. Pangeran Surowiyoto dibunuh orang suruhan Sunan Prawoto, putra Raden Trenggono. Sedangkan ayah Mas Kerebet, yaitu Ki Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, meninggal karena dihukum mati oleh Kerajaan Demak karena dianggap memberontak. Pasca kematian suaminya, Nyai Ageng Pengging jatuh sakit dan meninggal pula. Mas Kerebet kemudian diangkat anak oleh Nyai Ageng Tingkir. Sejak saat itu, masa remajanya lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir. Lawan aku semua. Kesaktian Arya Penangsang memang seakan sudah melegenda di wilayah Jawa Tengah. Dalam sejumlah tradisi lisan di Jawa Tengah, Arya Penangsang
dianggap sosok yang sulit mati. Meskipun misalnya perutnya sudah terburai akibat terkena tombak. Pangeran dari Jipang ini merupakan murid kinasih Sunan Kudus, yaitu Sang Mufti Masjid Agung Demak. Sunan Kudus juga pernah menjabat sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Demak alias Panglima Perang Kerajaan Demak Bintoro. Tak ketinggalan pula, Maskarepet atau Jaga Tingkir juga dikenal akan kesaktiannya. Sosok yang gemar bertapa dan berlatih bela diri ini terkenal tangguh dan senang mengembara ke bukit-bukit, gunung-gunung, keluar masuk tempat-tempat angker serta menyepi di goa-goa. Guru pertama Jaga Tingkir adalah Sunan Kalijaga. Selanjutnya, ia berguru pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Ketiga cucu Ki Ageng Selo ini adalah orang-orang yang telah membantu Sang Adipati Pajang Hadi Wijaya menyingkirkan Adipati Jipang Panolan Arya Penangsang. Jaga Tingkir juga berguru pada Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Kebo Kanikoro, kakak kandung Ki Kebo Kenongo, ayah Jaga Tingkir. Perseteruan antara Arya Penangsang dengan Jaga Tingkir alias Hadi Wijaya berasal dari motivasi Sang Adipati Jipang Arya Penangsang yang berniat menghabisi orang-orang yang berpotensi mengagalkan niatnya sebagai pewaris takhta Demak Bintoro. Setelah menyisihkan Ratu Kalinyamat, Arya Penangsang mengirim utusan untuk menghabisi Adipati Hadi Wijaya. Gayung pun bersambut tatkala sang kakak ipar Hadi Wijaya, yaitu Ratu Kalinyamat, meminta tolong pada Sang Adipati Pajang guna menuntut balas kematian kakaknya Sunan Prawoto serta suaminya Pangeran Adirin. Arya Penangsang mewarisi jabatan sebagai Adipati Jipang Panolan setelah kematian ayahnya, yaitu Pangeran Surowiyoto alias Raden Kikin. Wilayah ini meliputi Blora, Rembang, Lasem, serta sebagian Bojonegoro dan Tuban. Arya Penangsang sendiri menjabat sebagai Adipati Jipang saat masih usia belia. Sedangkan Jaga Tingkir mengabdi di Kesultanan Demak saat remaja dan menjadi pengawal Sultan Trenggono. Ia kemudian naik pangkat menjadi Kepala Prajurit Demak Bintoro serta mempersunting putri Sultan Trenggono, Ratu Mas Jempoko. Pasca pernikahannya dengan putri sang sultan, Jaga Tingkir alias Mas Karebet selanjutnya diangkat menjadi Adipati Pajang bergelar Hadi Wijaya. Setelah terbunuhnya Pangeran Hadirin alias Pangeran Kalinyamat, sang istri, yaitu
Ratu Kaliyamat. Kemudian bertapa di Gunung Donorejo hingga meminta bantuan kepada Adipati Hadiwijaya. Di sisi lain, sang Adipati juga dianggap Arya Penangsang berpotensi menghalangi ambisinya menjadi Sultan Demak Bintoro. Maka diutuslah 4 orang utusan sakti guna menghabisi Adipati Pajang Hadiwijaya. Di saat Adipati Hadiwijaya sedang tidur, keempatnya kemudian menyelinap masuk dan seketika sang Adipati pun terbangun. Walaupun dibekali dengan keris pusaka Kiai Setan Kober oleh Arya Penangsang, rencana pembunuhan itu pun berujung kegagalan karena Adipati Pajang sukar untuk ditaklukkan. Bahkan keempat utusan itu pun dijamu sang Adipati Pajang dan dikasih hadiah serta disuruh kembali ke Jipang dengan hormat. Kepulangan utusan itu pun membuat Arya Penangsang marah dan memutuskan guna menghabisi Hadiwijaya alias Jaka Tingkir dengan tangannya sendiri. Betapapun hebatnya seseorang, kalau dia sampai duduk di atas dampar ini, ia akan kehilangan kesaktiannya. Adipati Hadiwijaya kemudian sowan ke Sunan Kudus untuk memberi tekanan dan klarifikasi apa yang telah terjadi padanya. Mendengar kabar bahwa salah satu muridnya akan sowan, maka Sunan Kudus kemudian menugaskan sang murid kinasih alias yang terkasih, Arya Penangsang, untuk menyambutnya. Sebelum menuju ke bilik pribadinya, Sunan Kudus selanjutnya memberi ajian kala cakra di dampar atau tempat duduk yang nantinya disiapkan bagi sang tamu Hadiwijaya. Namun, atas saran abdi dalamnya, Adipati Hadiwijaya menolak duduk dan mempersilahkan Arya Penangsang untuk duduk di dampar tersebut. Konon karena telah menduduki dampar yang telah diraja ajian kala cakra inilah kesaktian Arya Penangsang menjadi luruh dan menghilang serta perlu puasa selama 40 hari untuk mengembalikan kesaktian yang menghilang dari tuah Raja Kala Cakra. Hadiwijaya kemudian mengembalikan keris pusaka itu kepada Arya Penangsang dan sempat terlibat cekcok serta adu keris. Hingga akhirnya Sunan Kudus melerai dan mendamaikan keduanya. Akan tetapi, hal tersebut merupakan tonggak awal terjadinya perang terbuka di antara keduanya. Ketahuilah Adimas, untuk pertama kalinya aku minta kau sebagai adikku. Aku mohon bantuanmu. Ratu Kalinyamat mendesak Jaka Tingkir alias Hadiwijaya agar segera menghabisi Arya Penangsang. Sebagai adik Sunan Prawoto yang layak diperhitungkan sebagai penerus tahta, sang ratu berjanji akan menyerahkan Demak dan Jepara jika Hadiwijaya dapat menaklukkan sang adipati Jipang tersebut. Hadiwijaya atau Mas Karebet itu sebenarnya segan memerangi Arya Penangsang secara langsung, karena merasa dirinya hanya sebagai mantu keluarga Demak.
Maka diumumkanlah sayembara. Barang siapa dapat menaklukkan Arya Penangsang, maka mereka akan memperoleh hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Arya Penangsang dan Jagatingkir konon merupakan lawan yang sepadan, yaitu terkait kesaktian kanuragan masing-masing yang tersohor. Namun, perseteruan antar keduanya tidak terjadi secara langsung. Hal tersebut terkait Mas Karebet yang segan dengan kedudukan Arya Penangsang yang merupakan cucu Raden Patah dan keponakan Sultan Trenggono. Sedangkan Adipati Hadi Wijaya adalah anak mantu dari Sultan Trenggono. Di samping itu, keduanya merupakan saudara seperguruan karena sama-sama sebagai murid Sunan Kudus. Hadi Wijaya kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Arya Penangsang, maka akan dijanjikan memperoleh hadiah berupa tanah Pati dan Mataram. Sayembara itu kemudian diikuti oleh kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Ki Ageng Selo sendiri juga merupakan salah satu guru Jagatingkir alias Hadi Wijaya. Arya Penangsang bukanlah orang sembarangan. Diperlukan senjata ampuh dan pasukan dalam jumlah besar untuk menaklukkan Adipati Jipang tersebut. Ki Juru Martani, saudara ipar Ki Ageng Pamanahan, kemudian meminta kepada Jagatingkir untuk mengikut sertakan anak angkatnya, yaitu Raden Bagus alias Suta Wijaya, agar diikut sertakan dalam sayembara. Selain diangkat anak oleh Hadi Wijaya, Raden Bagus juga merupakan anak kandung Ki Ageng Pamanahan. Adipati Hadi Wijaya tentunya tidak tega dengan sang anak, hingga dia menyertakan pula bala bantuan pasukan dan memberi bekal pusaka tombak Kiai Pleret. Sayembara menumpas Arya Penangsang tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Suta Wijaya yang kala itu masih berusia belasan tahun. Kabar tersebut terdengar oleh Arya Penangsang yang tengah melakukan puasa 40 hari untuk menghilangkan Raja Kala Cakra yang sebelumnya mengenai dirinya. Sunan Kudus menyiapkan benteng pertahanan berupa galian menyerupai sungai yang melingkari pusat pemerintahan Jipang, yang kemudian diisi air dari sungai Bengawan Solo. Galian ini kemudian terkenal menjadi Bengawan Sore. Konon Sang Sunan memberikan ajian di Bengawan Sore bahwa barang siapa menyentuh airnya duluan, maka dia akan kalah. Kabar tentang Bengawan Sore
telah terdengar sang penantang dari Pajang. Lalu, sesampainya di Bengawan Sore, mereka bertemu Pekate atau pemelihara kuda Arya Penangsang dan mengiris kupingnya serta diberi surat tantangan atas nama Hadi Wijaya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Arya Penangsang marah dan bergegas menuju ke medan laga. Sebelumnya, para cucu Ki Ageng Selo ini juga menyiapkan kuda betina sebagai tunggangan Suta Wijaya karena tahu kuda Gagak Rimang tunggangan Arya Penangsang sedang dalam masa birahi. Hingga akhirnya Gagak Rimang tidak tahan melihat kuda betina di seberang Bengawan, dan sang pemilik pun sukar mengendalikan. Di tengah kewalahan mengendalikan kudanya tersebut, kemudian dimanfaatkan Suta Wijaya untuk menusuk lambung Arya Penangsang. Meskipun demikian, Penangsang tetap bertahan. Ususnya yang terburai dililitkannya pada gagang keris yang tersilip di pinggangnya. Suta Wijaya gantian terdesak serta terjatuh dari kudanya. Arya Penangsang yang geram selanjutnya mencabut keris di pinggangnya dan tak sadar telah memotong ususnya sendiri. Sang Adipati Jipang itu pun gugur, dan pada tahun 1549 tersebut, era Kesultanan Demak pun berganti ke Pajang dengan Hadi Wijaya sebagai sultannya. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.